Orang yang sudah sama-sama sholat, bahkan kepada orang yang belum ke masjid, belum hijrah pun, itu tuh dijaga. Supaya apa? Jangan sampai bikin dia ilfil dengan kebaikan, sehingga dia semakin ngegap, semakin berjarak, semakin menjauh dari kebenaran. Islam itu harus mampu, Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Orang Islam itu dia mudah merangkul dan mudah juga dirangkul. Itu orang Muslim banget tuh. Kalau sulit merangkul, sulit dirangkul, artinya dia kayak sombong, dia tuh eksklusif, dia itu bikin jarak, ngegap banget dengan orang lain. Dia bukan ciri-ciri Muslim sejati. Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Dia mudah merangkul orang, yuk bareng yuk. Enggak terlalu jaim, dia juga mudah dirangkul orang. Kalau diajak orang mau, enggak terlalu ngerasa kita kan beda, enggak kayak gitu. Dan Nabi gitu banget. Makanya Nabi itu sangat menjaga perasaan supaya terjaga ukhuwah. Pernah Nabi lagi kayak duduk bareng dengan sahabat-sahabat yang miskin lah ya. Sahabat-sahabat miskin ini kalau makan roti, rotinya tuh keras. Bahasa Arabnya qadid. Qadid itu artinya roti keras yang udah lama. Kalau pengen dimakan nggak bisa langsung dimakan, harus direndam dulu pakai air. Saking kerasnya udah kayak kerupuk gitu. Nah itu namanya qadid. Nabi duduk di antara orang-orang miskin yang lagi kayak mau makan qadid gitu. Terus pas Nabi duduk di antara mereka, mereka jadi sungkan. Aduh nggak enak nih. Masa kita mau ngasih roti kayak gini buat Nabi, buat Rasulullah. Terus gimana dong kita nggak sanggup beli roti yang lembut. Terus Nabi tersenyum mengatakan, saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Saya anak seorang perempuan, ibu saya tuh adalah pemakan qadid. Jadi kita udah biasa makan kayak gini di rumah. Maksud Nabi apa? Biar nggak ada gap antara beliau dengan orang-orang yang lagi ngajak beliau makan. Itu namanya yu'laf, mudah diajak barengan, nggak terlalu ngegap. Jalan lagi tuh Nabi bareng dengan orang miskin. Ketemu orang miskin mereka pada sedih gitu ya. Nabi bilang, tahu nggak? Orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasul. Akhirnya mereka semangat. Bukan semangat dalam kemiskinan ya. Maksudnya semangat untuk nggak pede, nggak baperan, nggak kemudian pesimis, nggak jadinya menjauh dari rombongan atau dari orang-orang banyak. Jadi dibangkitkan semangatnya. Ketemu sama penggembala. Nabi bilang apa? Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali pernah menjadi penggembala. Jadi yang penggembala juga merasa kayak pride gitu. Wah ternyata profesi kita tuh profesi para Nabi. Ketemu dengan orang kaya. Tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Satu orang berilmu, satu lagi orang kaya yang banyak berinfak. Jadi semua orang bisa dibahagiakan hatinya oleh Nabi. Nggak ada yang ngerasa ketemu Nabi bete itu nggak ada. Saya belum pernah mendengar cerita ada orang bete ketemu Nabi itu nggak ada. Yang ada lagi bete ketemu Nabi bahagia, itu banyak tuh. Yang tadinya bete banget di rumah pas ketemu Nabi happy, pas balik ke rumah bete lagi, itu banyak. Salah satunya adalah Hanzalah. Hanzalah lagi sedih duduk sendiri. Datang Abu Bakar. Abu Bakar nanya, kaifa asbahta ya Hanzalah? Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Hanzalah? Hanzalah ngelihat Abu Bakar dan bilang, nafaqah Hanzalah, kata Hanzalah. Hanzalah itu munafik, tahu nggak kamu? Abu Bakar bingung. Kaifa dzalik? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kenapa kamu merasa diri kamu munafik wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, saya tuh kalau ketemu Nabi bahagia. Kalau ketemu Nabi iman saya naik. Kalau ketemu Nabi saya tuh jadi semangat beramal soleh. Saking iman saya lagi naik, saya merasa diri saya tuh jadi orang yang paling soleh di muka bumi. Saking saya ngerasa jadi orang soleh, seolah-olah dari tempat duduk saya tuh bisa ngelihat surga. Kalau lagi dekat sama Nabi. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan keluarga saya, dengan anak saya kerja, maka iman saya drop sampai seolah-olah saya bisa melihat neraka dari tempat duduk saya. Itu adalah kata-kata Hanzalah. Sedih Hanzalah dengan kondisi imannya. Kemudian Abu Bakar juga bilang, kalau gitu saya juga sama wahai Hanzalah. Iman saya juga kayak gitu, kalau ketemu Nabi naik. Kalau pas jauh dari Nabi turun. Berarti sama dong saya munafik. Ya gimana dong? Akhirnya mereka ketemu dengan Nabi. Ya udah kita coba minta nasihat dari Rasulullah. Datang ketemu dengan Nabi, sedih aja murung dua-duanya tuh. Nabi nanya,
malham, kata Nabi. Ada apa kok kalian sedih, kata Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, kami merasa diri kami udah munafik. Hah? Kenapa kok kalian ngerasa gitu? Kata mereka, kalau ketemu engkau, hati kami merasa imannya bertambah. Sehingga kami semangat beramal soleh. Tapi kalau jauh darimu, iman kami drop dan kami jadi mudah berbuat dosa dan jauh dari Allah. Nabi kemudian tersenyum, memberi mereka nasihat. Tahu nggak, seandainya iman kalian kondisinya stabil terus, seperti kalian ketemu saya, maka kalian akan berjabat tangan dengan malaikat, dan malaikat akan menemani kalian pergi kemanapun kalian pergi. Malaikat akan nemenin. Tapi kata Rasul, sa'atan fasa'atan. Iman itu memang kayak gitu. Ada sa'ah waktunya turun, ada waktunya naik. Jadi Nabi itu kayak apa ya? Kayak menghibur dan mencoba untuk menguatkan mereka. Bukan malah, oh berarti emang benar sih kalian munafik. Enggak digituin sama Nabi. Dasarnya kalian emang gitu ya, kalau ketemu saya aja imannya naik, berarti kalian gak jujur sama Allah. Taubat kalian, istighfirullah, minta ampun sama Allah. Enggak, Nabi itu enggak gitu. Enggak dimarahin, enggak digalakin. Malah Nabi tersenyum dan bilang, sa'atan fasa'atan, emang harus ada prosesnya. Kadang iman naik, kadang iman turun, tapi berusaha terus ya, jangan menyerah. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu selalu bisa bikin orang happy. Itu ukhuwah. Bisa enggak kita jadi orang yang kayak gitu? Kemana kita pergi, orang di sekeliling kita itu malah jadi happy. Dan itu buat saya juga jadi kayak agenda atau PR besar buat pribadi saya. Kadang-kadang kita tuh jangankan orang lain ya, keluarga aja nggak bisa kita bikin happy terus. Malah yang lebih parah lagi, sebelum kita datang, perasaan keluarga tadi lagi happy. Begitu kita datang, bete semuanya ya. Nuntut ini, nuntut itu, nyalahin ini, nyalahin itu, kan berarti kita belum benar. Belum menjaga nih persaudaraan, belum jaga perasaan orang lain, belum bisa ngerasain apa orang yang rasakan. Padahal Nabi sebaliknya. Kalau Nabi, orang yang benci sama beliau, ketemu beliau jatuh cinta. Orang yang benci sama beliau, orang yang bete ketemu beliau happy. Kalau kita sebaliknya, orang happy ketemu kita jadi bete. Nah ini yang kita coba belajar dari Nabi. Kok bisa Nabi orangnya tuh kok nyenengin banget gitu. Orangnya tuh asik banget. Masih ingat cerita pernikahan Nabi dengan cewek Yahudi? Siapa namanya? Sofia. Tapi bukan Sofia yang kartun ya. Sofia, orang Yahudi. Sofia bahasa Arabnya. Itu gimana cerita pernikahannya? Kan gara-gara habis perang, namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dalam perang itu, ayah Sofia terbunuh. Paman Sofia terbunuh. Yang lebih sedih lagi, suami Sofia terbunuh. Dalam perang Khaybar, suaminya terbunuh. Kenapa mereka terbunuh? Karena mereka memusuhi Nabi, memerangi Nabi, terjadilah peperangan yang gak bisa dihindari. Mereka keras kepala, akhirnya dalam peperangan itu mereka terbunuh. Terbunuh dalam peperangan itu bukan kejahatan, karena itu sesuatu yang wajar. Yang kejahatan itu terbunuh di luar peperangan. Namanya berperang. Maka masa kita berperang, udahlah kita nggak usah bunuh-bunuhan, kita kayak main apa gitu, nge-game gitu kan ya, kan nggak mungkin ya, namanya juga perang. Nah terbunuhlah ayah Sofia, paman Sofia dan suami Sofia, sehingga Sofianya jadi tawanan perang kaum muslimin, ditaruh di sebuah tenda. Lalu datanglah Nabi ke tendanya Sofia untuk menghibur Sofia. Waktu Nabi datang ke tendanya Sofia, Sofia yang meriwayatkan cerita ini, dia sendiri yang bercerita, kata Sofia, ketika Nabi baru datang ke tenda saya, Nabi itu adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Jadi buat Sofia, Muhammad adalah orang yang paling dia benci di muka bumi. Gimana enggak? Gara-gara Nabi itu suaminya terbunuh. Gara-gara Nabi Muhammad, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh. Walaupun bukan Nabi yang membunuh, tetapi dalam peperangan itu terbunuh. Sehingga Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Sampai dia datang menemui saya di tenda saya. Kemudian dia duduk di depan saya. Kemudian saya melihat wajahnya yang penuh dengan rasa simpatik. Nabi itu ekspresi wajahnya tuh nenangin orang. Bukan malah sengak, tengil ya. Datang-datang orang lagi sedih juga ya. Ditengilin kan makin bete kan ya. Ini enggak, wajah Nabi itu wajah kayak simpatik banget. Nabi itu paham banget kondisi Sofia. Duduk Nabi di depan Sofia. Nabi bilang gini, Sofia,
maafin saya ya. Nabi minta maaf coba. Saya tahu perasaan kamu. Waktu itu saya udah mencoba untuk berdialog dengan ayah kamu, dengan paman kamu, dengan suami kamu, tapi mereka menolak. Akhirnya peperangan gak bisa dihindari. Maaf ya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, berjam-jam. Sampai akhirnya, kata Sofia, Muhammad menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Kebayang gak hebatnya Nabi itu? Dari orang yang paling membenci beliau jadi orang yang paling mencintai beliau. Dalam hitungan sejam 2 jam Nabi terus, bukan membujuk, bukan kayak ngelebay ya, bukan kayak ngegombal gitu, enggak. Nabi tulus. Karena kalau gombal dong pasti orang enak juga kan, karena bukan dari hati kan ya. Ayah kamu tukang bengkel ya. Standar kan ya. Itu apaan sih lo? Ayah gue baik-baik aja bukan tukang bengkel. Akhirnya kayak jadi konyol, jadi nggak jelas. Nabi itu nggak kopas template-nya gombal, enggak. Dia nggak baca di googling, nggak lihat apa, enggak. Tulus saja dari hati ngomong apa yang beliau rasakan. Sehingga Nabi, kata Sofia, Nabi itu datang minta maaf, menjelaskan, minta maaf, menjelaskan. Dan minta maafnya itu lembut banget sampai hati aku menjadi tenang. Kemudian aku memandang ke wajahnya dan kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah maafkan. Kemudian Sofia malah curhat. Kata Sofia, ya Rasulullah, sebelum terjadi perang Khaybar, aku tuh mimpi. Apa mimpinya? Kata Rasulullah, aku bermimpi di atas kota Madinah ada rembulan jatuh ke pangkuanku. Lalu aku ceritakan mimpi ini kepada suamiku, aku ditampar oleh suamiku. Kenapa? Suaminya kan orang Yahudi dan orang Yahudi itu pintar menafsirkan mimpi. Suaminya bilang, berarti kamu punya perasaan terhadap laki-laki Madinah, yaitu Muhammad. Akhirnya aku ditampar oleh suamiku sehingga dahiku berdarah, kata Sofia. Dan sekarang aku baru sadar ternyata rembulan itu adalah engkau ya Rasulullah. Kemudian Jibril datang, bisik ke Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah menyuruh engkau untuk melamar Sofia. Rasulullah tadi datang bukan mau melamar loh. Jibril ada yang datang bisikin ya. Rasulullah datang tuh tulus, pengen menghibur. Tapi kata Jibril, dan itu perintah Allah, lamar Sofia. Nabi kemudian, oh gitu ya. Kan Nabi orangnya baik loh ya, nggak ada modus ya. Datang pertama baik-baik, terus ujung-ujungnya minta nikah gitu kan, nggak kayak gitu. Nabi itu nggak modus orangnya, benar-benar tulus. Tapi karena Allah dan Jibril yang nyuruh, akhirnya Nabi bilang, Sofia, aku ingin melamar kamu untuk belajar untuk menjadi pasanganku di dunia dan di surga. Sofia sebagai cewek nggak langsung jingkrak dong ya. Kan cewek itu gengsinya tinggi kan, dia jual mahal gitu. Oh, ya udah saya pikir-pikir dulu gitu kan ya. Nggak langsung nggak gitu sih. Karena kalau mereka kayak gitu nggak ada izahnya kan, nggak ada rasa harga dirinya. Makanya buat cowok kalau misalnya digituin bukan berarti dia nolak, dia tuh lagi kayak minta dikejar. Itu cewek banget lah. Akhirnya Sofia, ya udah saya pikir-pikir dulu. Besoknya Nabi datang lagi, Sofia sudah memberikan jawaban bahwa Sofia bersedia, maka nikahlah, jadilah Sofia salah satu di antara pendamping Nabi di dunia dan di surga. Di sini ada pelajaran penting, gimana Nabi itu orangnya empati banget dengan perasaan orang lain sampai bisa menenangkan hati orang dan akhirnya orang itu menjadi malah mencintai beliau.